Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali berada bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas melalui ibadah sehati di dalam doa. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita menggunakan kesempatan yang indah ini dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di sorga. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kami kembali boleh berada di tengah-tengah persekutuan sehati di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran Tuhan. Berkati kami semua,
Berkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai di dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semuanya boleh memahami dan mengerti firman Tuhan secara baik dan benar. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dalam kitab Roma, pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayatnya ke-8. Firman Tuhan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan sesuai iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca bersama-sama pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu memaknai karunia yang diberikan Tuhan. Memaknai karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Allah memiliki rencana-rencana yang baik dan yang sempurna bagi setiap anak-anaknya. Allah menginginkan kita berubah dan mengalami pembaharuan akal budi. Allah menginginkan kita hidup untuk memuliakan namanya dan juga mentaati perintah-perintahnya. Allah menginginkan yang terbaik nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk mewujudkan kehidupan baru karunia-Nya. Sebagai respon syukur kita akan kasih karunia Allah, Allah menghendaki kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Dalam rangka mempersembahkan hidup yang berkenan kepadanya, Allah mengaruniakan kita berbagai karunia-karunia yang berbeda, supaya kita dapat memaknai kehidupan anugerah-Nya di dalam kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, di dalam kita membangun persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan, bahkan juga di dalam kehidupan masyarakat di mana kita berada. Agar kita dapat menggunakan karunia itu secara efektif, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, menyadari bahwa seluruh karunia dan kemampuan dalam diri kita berasal dari Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dari sesama kita, karena semua karunia yang ada itu
adalah semata-mata anugerah dari Allah. Yang kedua, tidak semua orang memiliki karunia yang sama, sehingga kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, menyadari tentang siapa diri kita, bahwa kita ini adalah milik Allah, dan Allah punya tujuan dalam setiap hidup kita, yaitu untuk kemuliaan bagi namanya. Dengan kesadaran itu, kita akan tertuntun untuk menggunakan karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita secara baik dan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengizinkan kita untuk memasuki tahun yang baru. Mari kita menyatakan peran kita dengan memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Seperti yang disebutkan di dalam pembacaan kita ini, yaitu karunia melayani, karunia mengajar, karunia memimpin, bahkan karunia di dalam kemurahan, berbagi berkat kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hendaklah kita melakukannya atau menyatakan, memberlakukan karunia-karunia itu dengan ikhlas, dengan rajin, dan juga dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang besar, kasih-Nya berkobar dalam hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami tiada putus-putusnya mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih setia Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kami mempelajari firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan menghendaki agar hidup yang Tuhan karuniakan ini kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau juga memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, sehingga kami dapat mengenal karunia-karunia apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan tertuntun dan dimampukan untuk
mengaplikasikan karunia-karunia itu di dalam kehidupan bersesama, di dalam kehidupan persekutuan gereja, di dalam kehidupan masyarakat di mana kami berada. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak akan mampu untuk memahami begitu luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Dengan adanya karunia-karunia ini, bahwa Tuhan menuntun kami, Tuhan hendak juga memakai kami untuk menyatakan peran yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah, tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh menyatakan peran kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada, dengan ikhlas, dengan rajin, dan juga dengan sukacita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus bergumul bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak, bahkan cucu yang saat ini berada di dalam berbagai kelemahan tubuh ya Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Baik, Kau hadir di dalam kesemua keadaan ini ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dalam proses pemulihan di rumah. Jamahlah ya Tuhan dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami dalam usia indah mereka Tuhan, sehingga di dalam usia ini walaupun fisik mereka lemah, tapi kami percaya kuasa Roh Tuhan mengaruniakan mereka semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai pergumulan-pergumulan daripada saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan menjadi korban daripada bencana alam di berbagai daerah. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Hadirlah untuk terus menguatkan, menolong mereka di dalam menghadapi keadaan ini, dan juga karuniakanlah ya Tuhan pimpinan kepada kami bersama-sama dengan pemerintah untuk menyatakan peran kami kepada sesama kami ya Tuhan, berbagi kehidupan bagi mereka yang menjadi korban dari bencana alam ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus berdoa untuk pemerintah dalam rangka mensosialisasikan vaksin COVID-19 ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati proses-prosesnya bersama dengan medis, biarlah proses ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan boleh membantu kami di dalam menghadapi akan penyakit COVID-19 ya Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu melebihi dari segalanya. Kau sanggup menolong kami, membebaskan kami dari sakit penyakit ini ya Tuhan, memulihkan ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang setia, kami terus berdoa ya Tuhan untuk semua perjuangan-perjuangan dan pengharapan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang menanti pekerjaan, yang saat ini sedang menanti hadirnya teman hidup, anugerah anak, dan berbagai perjuangan-perjuangan di dalam kehidupan rumah tangga ya Tuhan, membangun keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Engkaulah sumber segala yang baik, karena itu kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Di saat malam ini kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan sertai, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan, dengan kekuatan dan juga semangat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa tim multimedia, karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga senantiasa dimampukan untuk menyatakan pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan, secara khusus dalam live streaming maupun juga dalam sehati di dalam doa, dalam pelayanan-pelayanan OIG. Tuhan kiranya menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan berkatilah semua anak-anak multimedia di dalam berbagai aktivitas mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka ya Tuhan, bahkan juga aktivitas bersama dengan keluarga. Tuhan selalu memberkati agar semuanya boleh berada di dalam tuntunan saja, dan di dalam perjalanan-perjalanan mereka Tuhan selalu lindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya bahkan sakit penyakit, sehingga kemanapun mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan bahkan studi mereka selalu terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami.
Kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa ketika kita selalu semangat dan sukacita menikmati persekutuan di dalam Tuhan, maka Tuhan selalu memberkati kita untuk terus bertumbuh dan terkuatkan dan senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan karunia-Nya dari hari ke hari. Sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya bersama dengan Jemaat Warakas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.